Ya, kita masuk ke ilustrasi menggunakan analisis regresi ya. Di sini ada percobaan di bidang lingkungan, apakah semakin tua mobil maka semakin besar juga emisi hidrokarbonnya. Lalu diambil contoh 10 mobil secara acak, kemudian dicatat jarak tempuh yang sudah dijalani mobil ya, ini dalam 1000 km, dan diukur emisi hidrokarbonnya, satuannya dalam ppm. Ini adalah datanya. Jadi terlihat ya, ada data jarak dan data emisi sebanyak 10 buah. Sebelum masuk ke rumus analisis regresi, kita susun dulu tabel ini ya. Jadi tabel ini untuk membantu kita melakukan perhitungan nantinya. Di sini kita hitung dulu Y kuadrat, X kuadrat, dan X dikalikan dengan Y. Nah, yang di bawah ini adalah totalnya ya. Jadi yang 646 ini adalah sigma X, lalu ini sigma Y, sigma X kuadrat, ini sigma Y kuadrat, dan yang terakhir ini adalah sigma XY. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai-nilai ini ya, kita bisa masuk ke rumus mencari SXX, SYY, dan SXY. Yang pertama kita cari dulu SXX ya, kita gunakan rumus ini. Nah, ini kan angka-angkanya sudah kita dapatkan di bawah ya. Sigma XY kuadrat adalah yang ini. Yang sigma XI adalah yang ini ya. Nah, kita masukkan angkanya, kita dapatkan nilai SXX-nya sekian. Ya, selanjutnya kita hitung SYY dan juga SXY. Oke, setelah dapat 3 nilai ini, kita bisa langsung masuk ke rumus B1 dan B0. Jadi untuk di beta 1 ini, sebenarnya yang atas adalah SXY ya. Nah, ini yang bawahnya ini adalah SXX. Ya, kalau kita sudah dapatkan B1, kita bisa hitung B0. Ini adalah rata-rata Y dikurangi B1 X bar ya. Didapatkan sekian. Nah, sehingga dari sini kita peroleh model regresinya adalah Y duga sama dengan 381,9506 ya. Ini dapat dari yang ini. Ditambah 5,3893 XI. Ini adalah yang di sini. Selanjutnya akan saya coba demo dengan Minitab bagaimana cara melakukan analisis regresi. Oke, kita sudah masuk di Minitab ya. Nah, di sini saya sudah inputkan jarak dan emisi di bagian worksheet. Untuk melakukan analisis regresi, di sini kita bisa pilih menu Start, lalu Regression ya. Di sini kita ambil yang Regression juga ya, lalu Fit Regression Model. Nah, di bagian Response, ini kita masukkan Y-nya, emisi ya, untuk predictors ya, karena di sini prediktornya continue ya. Jarak itu kan sifatnya continue, kita masukkan di bagian continuous predictors. Nah, kalau kita mau melakukan regresi dummy, di mana ada prediktor yang kategorik, prediktor-prediktor yang kategorik ini bisa kita masukkan di kolom yang bawah ini. Oke, sekarang saya masukkan yang jarak ya. Oke, kalau sudah kita klik bagian OK. Ya, ini hasilnya, outputnya bisa kita lihat. Jadi yang pertama itu dia keluarkan ANOVA-nya ya, analisis of variance-nya. Lalu ini R square-nya 90,33% ya. Nah, di bagian koefisien ini ada nilai B0 dan B1-nya. Nah, ini persamaan regresinya. Ya, jadi yang dikeluarkan Minitab ini persamaan regresinya itu sudah dibulatkan ya. Makanya di sini dia menuliskan B0-nya itu 382. Saya kembali ke slide supaya kita bisa melihat lebih jelas outputnya. Ya, ini adalah plot antara emisi hidrokarbon dengan jarak tempuh mobil ya. Kalau kita mau membuat plot ini di Minitab, kita bisa pilih menu Grab seperti ini ya. Pilih Grab, terus scatter plot. Kita klik yang simple, kita masukkan emisi dan jarak. Ya, keluar
scatter plotnya seperti ini. Nah, tapi kalau kita mau membuat scatter plot yang dilengkapi dengan garis persamaan regresi, kita bisa pilih di Start, Regression, lalu Fitted Line Plot. Masukkan Y, masukkan X. Ya, ini keluar garis regresinya ya, sesuai dengan pendugaan kita tadi. Ya, dari plot ini terlihat kalau hubungan antara jarak dan emisi itu searah ya, di mana dengan meningkatnya jarak tempuh, maka emisi yang dihasilkan juga akan bertambah. Ya, ini outputnya tadi sudah dituliskan di sini. Ya, ini bisa kita lihat ada koefisien regresinya, ini adalah B0, ini B1-nya, ini adalah R-square-nya, berarti ada sebanyak 90,3% keragaman dari emisi suatu mobil dapat dijelaskan oleh jarak, sisanya oleh faktor-faktor lain. Ya, lalu ini adalah ANOVA-nya. Kalau kita mau melakukan uji parsial ya, di sini kita bisa menguji hipotesis, misalkan apakah dengan meningkatnya jarak tempuh mobil, maka emisi akan meningkat pula. Berarti kita bisa tulis H0-nya B1 sama dengan 0 ya. Ves H1-nya ini B1 lebih dari 0. Jadi langsung nanti kesimpulannya positif atau negatif. Nah, di sini kita bisa gunakan statistik ujinya. T kan? T-nya kita lihat dari sini karena yang mau kita uji adalah B1. T-nya berarti 8,65. Nah, untuk kriteria tolak H0-nya kita bisa lihat ke T-tabel atau kita bisa lihat nilai p-value ini. P-value ini kita bandingkan dengan nilai alfa. Karena dia lebih kecil dari alfa ya, maka di sini kesimpulannya adalah tolak H0. Atau artinya kalau kita tolak H0 di sini H1 yang kita terima berarti B1 lebih dari 0. Artinya memang jarak dan emisi memiliki hubungan yang positif. Oke, selanjutnya kalau uji bersama ya atau uji simultan, kita gunakan ANOVA ini. Hipotesisnya H0 B1 sama dengan 0 vs H1-nya B1 tidak sama dengan 0. Nah, di sini lalu statistik ujinya adalah F sebesar 74,76. Ini bisa kita bandingkan dengan F tabel. Derajat bebasnya 1,8 ya. Atau kita bisa langsung lihat p-value di sini. Nah, karena di sini p-value-nya ini kurang dari alfa, kalau kita gunakan alfa 5%, maka ini juga kita kesimpulannya tolak H0. Nah, karena di sini kan nggak ada pernyataan lebih besar atau lebih kecil ya. Di sini hanya kita bisa simpulkan kalau memang X atau jarak ini berpengaruh terhadap besarnya emisi yang dihasilkan sebuah mobil. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan ya. Nah, sini pertama, berapa emisi hidrokarbon yang dihasilkan jika jarak tempuh sekitar 70.000 km? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau kita coba masukkan ke persamaan regresi yang tadi ya, kita dapatkan jawabannya 759,3 ppm. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, berapa emisi hidrokarbon yang dihasilkan jika jarak tempuh sekitar 110.000 km? Pertanyaan selanjutnya, apakah hasil dugaan ini valid atau tidak? Nah, alasannya kenapa? Kita kembali ke data ya. Perhatikan di sini data kita dari 31 ya sampai 99. Kita lihat plotnya di sini ya. Kalau tadi ditanyakan X70, kita bisa memprediksi Y-nya di sini berapa. Tapi pada saat ditanyakan X-nya 110, ini sudah di luar dari range data kita. Kita tidak tahu kondisi yang di luar ini seperti apa. Belum tentu akan sama seperti yang dalam range data. Kalau dalam range data kan seperti ini ya.
polanya. Kalau yang di luar ini belum tentu lanjut ke atas, bisa jadi dia flat atau malah turun, atau mungkin naik tapi slope-nya berbeda, ini kita tidak tahu. Jadi untuk pertanyaan yang kedua tadi ya, di sini kita tidak bisa jawab berapa nilainya kalau jarak tempuhnya 110.000 km. Untuk menjawab ini harus diambil dulu data yang mencakup range 110.000 km tersebut. Nah, selanjutnya di sini berapa emisi hidrokarbon yang dihasilkan jika jarak tempuh sekitar 70.000 kilometer ya, yang tadi kan. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi emisi hidrokarbon jika waktu tempuhnya sekitar 70.000 kilometer. Nah, di sini yang diminta adalah prediction interval ya namanya ya. Jadi ya seperti materi sebelumnya, kita dalam melakukan pendugaan itu tidak hanya menduga parameter di satu titik ya, tapi juga melakukan pendugaan di selang. Nah, di sini juga seperti itu. Kita melakukan prediksi ya terhadap emisi hidrokarbon dalam bentuk selang kepercayaan atau interval. Oke, jadi yang di sini yang ditanyakan adalah selang kepercayaan untuk satu nilai X0. Oke, yang kedua di sini ada tentukan selang kepercayaan bagi rata-rata emisi hidrokarbon yang waktu tempuhnya sekitar sekian. Nah, kalau yang di sini yang ditanyakan adalah selang kepercayaan atau interval untuk rataan. Nah, ini namanya adalah confidence interval. Oke, untuk bisa menjawab lebih lebar mana antara selang interval yang prediction dengan confidence interval ya. Ini kita bisa cek. Ya, ini plot yang mengeluarkan confidence interval dan prediction interval. Ya, yang merah ini adalah CI, ya, yang hijau adalah PI. Nah, yang hitam ini adalah garis regression. Bisa kita lihat di sini selang yang hijau itu lebih lebar dibandingkan yang merah. Kenapa? Karena yang merah ini dia kan menduga rata-rata ya, jadi nilainya spesifik ya untuk rata-rata dari keseluruhan data. Sedangkan kalau yang hijau kan menduga nilai individu. Nah, nilai individu ini variasinya tuh sangat besar sekali, makanya hasil selangnya pun otomatis akan lebih lebar daripada selang yang rata-rata. Bagaimana cara mendapatkan selang kepercayaan rataan dan individu tadi? Besaran selangnya bisa kita peroleh menggunakan rumus ini. Jadi kalau yang pertama ini adalah untuk average value, berarti ini adalah yang confidence interval ya. Yang kedua ini adalah particular value ya untuk nilai tertentu, berarti ini adalah yang prediction interval. Ya, dari rumus ini bisa kita lihat kenapa yang prediction interval itu lebih lebar. Nah, di bagian kurung ini, nilai pada selang prediction interval dia sama dengan yang confidence interval ya, namun ditambahkan 1. Nah, otomatis kalau ada konstanta yang menambahkan nilai di dalamnya itu akan membuat selangnya lebih lebar. Ya, dari sekian banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan melakukan analisis regresi dan korelasi ya, ada juga beberapa keterbatasan antara kedua analisis ini. Yang pertama, korelasi dan regresi linear ini hanya menggambarkan hubungan yang sifatnya linear, lalu korelasi dan metode kuadrat terkecil pada regresi linear tidak resisten terhadap pencilan. Jadi, begitu ada pencilan, kemungkinan nilainya tuh akan tertarik ke pencilan itu. Prediksi di luar nilai X ya, ini tidak diperkenankan karena kurang akurat. Hubungan antara dua variabel ini bisa dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Ya, seperti kata GEP box ya di sini semua model itu sebenarnya salah, tapi beberapa itu cukup berguna dan bisa kita manfaatkan.
Ya, setelah mempelajari materi tadi, saya harap kalian sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan analisis korelasi dan apa bedanya dengan analisis regresi. Memang dalam membuat suatu model, apalagi model statistika, jarang sekali kita dapat menghasilkan model yang 100% sempurna. Namun di sini harapannya model yang kita susun dapat menggambarkan keterkaitan hubungan antara kedua peubah atau lebih tadi. Oke, baik, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih, kita bertemu lagi di perkuliahan minggu depan.